Hai, selamat bertemu kembali dengan saya di pelajaran seni tari kelas 11. Di kelas 11 kali ini, kita akan mempelajari beberapa materi tentang tari. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Dengan tujuan pembelajaran, agar kalian mampu menggali informasi mengenai ragam gerak tari kreasi dengan berbagai sumber gerak dari kepala, badan, tangan, dan kaki, serta kalian diharapkan mampu mendiskusikan kepada masing-masing narasumber tentang ragam gerak tari kreasi dengan unsur gerak tari. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama adalah konsep dan teknik pada tari kreasi. Yang kedua, prosedur atau langkah-langkah mengkreasikan tari tradisional. Sebelum melangkah lebih jauh lagi bagaimana tentang menerapkan konsep dalam berkarya tari kreasi, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu tari kreasi. Tari kreasi merupakan bentuk gerak tari baru, di mana gerak dan pendukung tari lainnya merupakan pengembangan dan perpaduan dari pola tradisi yang ada. Setelah kita pahami dan mengerti tentang apa itu tari kreasi, sebelum membuat suatu karya tari, kita harus pahami apa itu tema. Tema adalah gagasan pokok seorang koreografer atau penata tari dalam menuangkan gerak menjadi sebuah karya tari. Tentunya kalian sudah tahu dan paham bahwa unsur utama di dalam suatu tari itu adalah gerak. Gerak yang dijadikan karya tari pasti melalui proses. Proses gerak terbagi menjadi dua, stilasi dan distorsi. Stilasi adalah penghalusan gerak, sedangkan distorsi adalah perombakan gerak, di mana keduanya menghasilkan gerak yang bersifat ekspresif. Sifat gerak ekspresif adalah bentuk gerak yang diungkapkan agar dapat dinikmati dengan rasa. Salah satunya adalah gerak indah yang dapat menggetarkan perasaan manusia. Secara garis besar, gerak tari dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak simetris. Gerak simetris adalah gerak yang memiliki bentuk garis-garis yang simetris, yang memberikan kesan kokoh dan tenang. Jika gerak simetris ini sering digunakan dalam suatu tarian, akan memberi kesan membosankan. Yang kedua adalah gerak asimetris. Gerak asimetris adalah gerak yang memiliki bentuk garis-garis asimetris yang memberi kesan kurang kokoh. Tetapi, jika digunakan dalam suatu karya tari, terlihat lebih menarik. Dalam tari, gerak simetris dan asimetris dapat dilihat pada bentuk penyajian tari berpasangan dan tari berkelompok. Tari kreasi Nusantara. Ciri dari tari kreasi Nusantara antara lain: pertama, tari yang mengalami perkembangan. Kedua, merupakan tari garapan baru. Yang ketiga, tidak memiliki aturan tertentu. Sedangkan kriteria tari kreasi, yang pertama, mengutamakan pola gerak hasil eksplorasi. Yang kedua, makna atau pesan sebagai ungkapan ekspresi. Ketiga, menunjukkan kebebasan kreativitas koreografi. Keempat, tidak menunjukkan identitas kultural. Ada dua pijakan dalam pembuatan karya tari kreasi. Pijakan yang pertama, tari tradisional. Pijakan yang kedua, tari modern. Berikut adalah beberapa contoh dari pijakan tari kreasi. Dilihat dari pijakannya, tari kreasi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tari kreasi baru. Yang kedua, tari modern. Dan yang ketiga, tari latar. Berikut
adalah beberapa contoh tari kreasi berdasarkan pijakan. Kemunculan beragam jenis tari dengan kekhasannya yang beragam merupakan hasil kreativitas para seniman tari. Gagasan kreativitas tari merupakan hasil kreativitas pengembangan dari salah satu unsur tari dan pendukung lainnya. Kreativitas ini merupakan cara mengungkapkan ide atau gagasan dalam membentuk sebuah karya seni tari. Pola tari kreasi bersumber dari tari tradisi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, susunan gerak atau koreografinya berdasarkan gaya tari daerah, baik dari latar belakang cerita, legenda, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua, isi tari menunjukkan sifat dan karakter masyarakatnya. Di bawah ini ada beberapa contoh tarian yang bersumber dari tari tradisi. Pada gambar yang pertama, tari yapong berasal dari Betawi. Pada gambar yang kedua, tari randai yang berasal dari Sumatera Barat. Dan pada gambar yang ketiga, tari lenggang nyai yang berasal dari DKI Jakarta. Berikutnya adalah pola tari kreasi bersumber dari pola non-tradisi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mengandalkan kebebasan berekspresi. Yang kedua, tari sebagai media mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pandangan. Yang ketiga, gerak tarinya bersifat abstrak. Yang keempat, geraknya tidak memiliki makna. Yang kelima, tidak ada maksud di dalam setiap gerakan. Yang keenam, mengedepankan estetika gerak. Berikut adalah beberapa contoh tarian yang bersumber dari pola non-tradisi. Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan saya dengan baik. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, maju terus, tetaplah berkreasi mengukir prestasi, dan cintailah budaya Nusantara. Salam budaya. Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan saya dengan baik dan tetap konsentrasi penuh dalam pelajaran seni tari dari awal sampai akhir pada hari ini. Tetaplah terus bersemangat, jangan pantang menyerah, ukirlah terus prestasi dan teruslah berkreasi, cintailah budaya Nusantara. Salam budaya.